Masih ada pertanyaan berikutnya, Bu. Di Oke. program acara Happiness Moment di sore hari ini. Yes, kita Ada lanjut. penanya atas nama Adnan di Medan, Bu. Oke, Shalom Medan, apa kabar? Baik ya? Ya, bagaimana jika sudah mengampuni, namun yang diampuni melakukan kesalahan yang sama dan berulang-ulang seperti itu terus-menerus, Bu? Memang ada satu pesan Tuhan waktu wanita yang berzina ini, Tuhan memberikan dia pengampunan. Tuhan berkata begini, aku pun tidak akan menghakimi kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Emang betul, kita juga maunya seperti itu ya. Seperti Yesus pesan, kamu aku sudah ampuni tapi jangan berbuat dosa lagi ya. Iya, itu harusnya begitu juga dan terjadi dengan orang yang menerima pengampunan. Tetapi kenyataannya memang di dalam dunia ini ada orang-orang yang kita mengampuni tapi dia buat hal yang sama, bahkan mungkin pacar ya. Dan dia macam-macam. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bukan urusan kita sebenarnya. Kalau kita mau mengampuni, bukankah pengampunan itu nggak ada harga yang kita harus kasih? Gitu loh. Kenapa? Karena pengampunan itu Tuhan sudah membayar semua lunas di kayu salib. Kita udah menerima pengampunan dari Tuhan dengan luar biasa. Apakah kita juga perlu memakai yang namanya instruksi atau hitung-hitungan dengan orang yang kita kasih pengampunan? Kan tidak. Jadi walaupun dia berbuat lagi, itu sebenarnya bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah terus lakukan, berikan pengampunan. Bicara tentang kasih, mengampuni 7 kali 70. Itu 460 sekian. Sementara 1 tahun itu hanya cuma 350 sekian, 60 sekian hari. 1 tahun. Berarti setiap hari Tuhan mau saudara dan saya terus berbicara tentang mengampuni. Tentang mengampuni itu adalah kasih. Bicara tentang kasih. Terserah urusannya dia. Artinya karena Tuhan sendiri melihat kita gitu loh. Jadi yang kita harus cari adalah apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, tugas kita adalah mengampuni orang lain. Entah dia buat lagi dosa yang sama atau kesalahan yang sama, itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita, Anda dan saya harus pastikan kalau Tuhan melihat hati kita ini. Ya, jadi bersyukur kalau kita sudah bisa praktekkan mengampuni. Urusannya Tuhan dengan orang itu kalau dia berbuat lagi kesalahan yang sama. Tapi ingat, yang harus dilakukan dari karakter yang baik adalah kita yang ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan itu terlebih dahulu. Berkat Tuhan mengalir buat kita. Haleluya. Yes. Ya, silakan dilanjutkan sharingnya, Bu. Ya, oke. Untuk menutup sesi kita pada sore hari ini, saya akan bagikan beberapa tips penting cara untuk menyembuhkan kepahitan. Ya, cara untuk melepaskan pengampunan. Yang pertama, kita harus sadari bahwa kita sedang terluka. Kalau saudara itu makan gak enak, tidur gak enak, harus cek ada sampah apa, gitu ya. Dicek, ibadah kok gak enak, kok gak fokus sama Tuhan, dia fokus sama orang itu. Cek saudara, jangan-jangan nanti mukanya jadi sama dengan orang itu. Karena pagi siang malam makan minum, tetap ingat orang itu. Kalau ingat istri kita sampai kita ya oke. Tapi kalau ingat musuh ini bahaya saudara ya. Jadi harus sadar kita lagi terluka, apa yang membuat kita nggak nyaman ya. Keterbukaan itu penting karena awal pemulihan adalah keterbukaan ya. Seringkali kadang-kadang kita pura-pura cuek, ini menimbulkan dan menunjukkan kita masih punya sifat sombong. Kita sombong, kita nggak mau mengakuinya. Tapi Tuhan Maha tahu bukan? Dan iblis juga tahu, saudara. Jadi apa yang akan engkau buat? Ayo, buatlah Tuhan tahu hatimu yang mengasihi musuhmu. Dan buatlah iblis juga tahu bahwa dia gak punya celah untuk menyerang saudara. Haleluya. Jadi terbukalah sama Tuhan. Minta sama Roh Kudus untuk menuntun saudara. Berikan saudara kekuatan untuk sanggup mengakui dan melepaskannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya untuk bisa mengampuni, melepaskan semua kepahitan lokal ke batin. Berusaha untuk membuang perasaan negatif, perasaan. Karena manusia kadang-kadang jatuh dengan perasaan ini kalau sudah mulai muncul, pikiran saudara tidak karu-karuan. Ya, apa rasamu? Mungkin engkau merasa yang namanya kekesalan, kebencian, pemberontakan, amarah, itu dibuang. Harus dibuang. Jadi ambil tindakan kedua adalah buang semua perasaan benci, marah, dengki, segala macam itu dari hati, dibuang saudara. Yang ketiga, katakan dengan tegas.
Saya mengusir semua kebencian, kekesalan, kemarahan, semua yang membuat hati saya ini luka. Saya memutuskan roh itu di dalam nama Yesus, dan saya lepaskan pengampunan kepada orang lain. Perlu doa ketegasan dengan iman seperti itu, ya. Jadi ambil semua perkataan roh dan mulai buang semua sampah-sampah kebencian, amarah, iri hati itu dari hidup saudara. Yang berikutnya saudara, apa yang saudara lakukan? Yang keempat, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sukacita di dalam Tuhan itu berarti engkau ingat firman-Nya sehingga engkau bersukacita. Engkau ingat pesan-pesan Tuhan sehingga engkau bersukacita. Lalu engkau keluar sebagai pemenang. Engkau akan mengalami itu. Yang berikutnya, apa yang harus engkau lakukan? Berilah pengampunan kepada orang itu dengan berlimpah-limpah. Lupakan perbuatannya, tapi ingatlah dia sebagai ciptaan Tuhan yang perlu saudara kasihani. Ya, itu pikiran itu harus ditanamkan. Yang berikut, yang keenam, jangan biarkan engkau membiarkan luka itu dalam pikiran dan perasaanmu. Tutup pikiranmu, tundukkan pikiranmu dalam pikiran Kristus, karena semuanya dikontrol dengan pikiran ini. Ya, kalau saudara melangkah dengan pikiran Kristus, saya percaya yang engkau ingat hanya firman-Nya, dan engkau akan berbahagia. Dan yang berikut, yang terakhir adalah apa? Pergunakan tekad yang baik untuk selalu aja bicara berkat, perkatakan berkat, ya. Jika dalam perjalanan hidup ada orang menyakitimu, ya, jangan berkata-kata aku berbuat baik tapi dia benci. Nggak apa-apa, lewati saja, lakukan apa yang baik terus. Jangan kebaikanmu berkurang oleh karena orang yang engkau mungkin mengasihi atau berbuat baik itu menyakitimu. Jangan biarkan semua kebaikan itu berubah langsung oleh karena ada hatimu yang terluka, oleh karena ada kebencian yang timbul. Jangan biarkan. Tutup semua celah dan tetap melakukan hati yang penuh dengan kasih. Ya, ingat, Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga layak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kalau kita ingin bahagia dari sekarang, mulai singkirkan sampah-sampah yang menghalangi kita untuk diberkati. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan hari ini menguatkan saudara semua, dan kita akan berdoa, kita akan minta kekuatan Roh Kudus untuk mampukan kita. Kalau saudara sedang dengan siaran ini, saudara merasa saudara belum bisa mengampuni, dan saudara merasa dosanya besar, ingat, dosa kita lebih besar di hadapan Tuhan, ya. Dan Tuhan sudah mengampuni kita, maka mari terimalah kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan percaya, nama baik, masa depan di dalam tangan Tuhanmu yang hidup. Dia akan mengatur engkau, membuat engkau menjadi indah, dan engkau berbahagia di dalam Dia. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Hamba berdoa sore hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami. Kami buang semua sampah-sampah kepahitan, amarah, dengki, kebencian. Oh, kami tarik, kami lepaskan semua keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Roh Kudus mampukan kami untuk bisa memperkatakan berkat, memperkatakan kasih untuk musuh-musuh kami. Kayak mengasihi mereka, kayak mengampuni mereka. Kalau engkau dengar doa ini, sebutkan nama orang yang menyakiti engkau, dan saya akan dukung saudara dalam doa. Sebutkan, bilang aku mengampuni si A, aku mengampuni si B. Sebutkan nama itu saudara, dan engkau terima pengampunan dari Tuhan kepadamu, dan engkau segera mampu mengampuni orang lain. Hamba berdoa, biar kekuatan dari Roh Kudus mampukan setiap orang untuk mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Sembuhkan setiap luka-luka batin, sembuhkan. Roh Kudus hibur, Roh Kudus tolong, dan bawa semua gerakan hati dan seluruh pandangan kami hanya kepada Yesus Juru Selamat kami. Dan kami minta kasih karunia Tuhan kembali sekali lagi melimpah atas kami. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus yang sore hari ini sudah mendengarkan firman-Mu, baik secara langsung streaming ini dimanapun berada, maupun kami yang langsung juga dengan live di FB. Kami berdoa semua kami diberkati oleh Tuhan. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah pribadi kami, berkatilah seluruh kehidupan kami. Kami menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya janji Allah, sukacita surgawi melimpah atas kami, dan berkat-berkat Tuhan itu melimpah terus dalam libaan kami sampai kepada anak cucu kami. Kami membawa berkat-berkat yang luar biasa. Kami putuskan segala kutuk kebencian, benih-benih yang menghalangi berkat Tuhan turun ini, itu kebencian, amarah, semua kami putuskan
putuskan kepahitan, kami putuskan semua rohnya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan berkat atas hidup kami diberkati, anak cucu kami diberkati, Tuhan dipermuliakan. Berkati semua orang yang dengan firman Tuhan malam hari ini, dan doa-doa ini kami semua diberkati. Berkati juga studio Love Jogja FM ini, kami percaya semua orang akan diberkati melalui semua siaran-siaran yang dikomandangkan dari pagi sampai tengah malam. Semua orang boleh dikuatkan, rohnya diberkati. Berkati semua hamba-hambamu yang melayani, bahkan Pak Anton yang bersama dengan kami hari ini, engkau juga berkati beliau dan semua yang terlibat dalam pelayanan di radio diberkati. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Berkati keadaan situasi kami tetap terbakar oleh Injil Tuhan, oleh rohmu, dan kami tetap kuat menghadapi semua masalah tantangan ini karena rohmu kuat di dalam kami. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Salin buat sharingnya di kesempatan sore hari ini.